أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian rutin Ahad pagi yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya istiqomah hingga yaumul akhir. Tak lupa pula kita mohon kepada Allah agar pada pertemuan kali ini Allah memperkenankan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, khususnya untuk keluarga kita, dan juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, kira-kira bulan apa ya waktu itu? November ya. Kita telah bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Sihir. Tapi insyaallah kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih berbahaya daripada sihir. Apa itu? Dia adalah al-ain. Jereng. Dia adalah al-ain. Apa itu al-ain? Nah, mungkin kebanyakan ya atau mayoritas orang-orang di Indonesia itu pada nggak tahu jenengannya ain itu apa sih? Jane gitu. Soalnya al-ain sendiri dalam bahasa Arab artinya apa? Mata. Bukan ainun apa jenengannya? Bojone Pak Habibie bukan. Tapi ain di sini artinya adalah mata. Al-ain mata. Kenapa kok disebut ain mata, penyakit mata? Maksudnya apa ini? Apakah penyakit belek? Apakah katarak? Ataukah yang lain? Nah, insyaallah nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Karena benar-benar pengaruh ain yang ada di sekitar masyarakat kita itu sangat-sangat nyata. Dan ain itu sangat dekat sekali di keseharian kita, di kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak disangka-sangka datangnya ain tersebut. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang mati pada umatku ini setelah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala adalah karena pengaruh al-ain. Mengerikan. Kalau sihir datangnya itu bertahap Bapak Ibu sekalian. Tak baru jebret tuh kan ya biasanya. Kalau sihir nih ya, ciri-cirinya kalau itu sudah masuk ke orang, itu tidak langsung menyerang ke organ tubuh. Organ tubuhnya itu nggak langsung dibuat drop. Ada tahapannya. Pertama, dibuat marah-marah dulu. Biasanya nih ya, ini untuk sihir-sihir tafrik yang biasanya untuk menceraikan antara suami dan istri, menggagalkan hubungan bisnis dan lain sebagainya. Awalnya dibuat marah-marah dulu, dibuat negatif thinking terus sama pasangannya, kemudian dibuat suuzon, curiga, nanti kemudian timbul yang namanya tumor atau kanker, kemudian nanti akan timbul penyakit-penyakit di perut, sumbatan di pembuluh otak, yang nanti itu sudah lemah, setan baru masuk. Jadi kondisinya secara bertahap. Tapi al-ain enggak, langsung jebret membuat orang pingsan, enggak ada tahapannya. Bahkan datangnya itu tidak mesti dari orang-orang yang jahat, malah bisa dari orang-orang yang soleh, dari para ustadz, dari para ulama. Itu bisa mempengaruhi, menimbulkan, melesatkan ainnya terhadap orang lain. Contohnya siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli Badar. Siapa itu? Amir bin Rabi'ah dan juga Sahal bin Hunayf. Kisah dua orang sahabat ini dikutip oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan derajatnya sahih. Jadi ketika itu Sahal bin Hunayf, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mempunyai kulit yang indah, walaupun laki-laki kulitnya apa jenengannya kuning langsat apa ya gitu, mulus.
Jadinya Amir bin Rabi'ah itu terpana, dalam artian bukan cinta ya, cuma lihat itu kagum itu, saking kagumnya. Aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Ketika itu Sahal bin Hunayf lagi mandi, Bapak Ibu sekalian, lagi mandi di suatu aliran sungai. Si Amir bin Rabi'ah lihat itu dari kejauhan. Baru setelah itu jebret jatuh pingsan, merasa demam, jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Fanama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikabarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Sahal bin Hunayf ini jatuh pingsan. Habis itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, man tattahim, siapa yang kamu curigai telah menyebabkan seperti ini? Oh, tadi ada Amir bin Rabi'ah. Ada dipanggil Amir bin Rabi'ah ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyai, didudukkan. Apakah engkau hendak membunuh saudaramu? Silahkan mandi. Kemudian air bekas mandinya itu disuruh ditandahin. Nanti tata cara mandinya untuk penyakit ain itu ada tata caranya. Jadi ditadahin, kemudian disiramkan, dikucuri itu ke siapa namanya? Sahal bin Hunayf. Saat itu juga langsung bangun beliaunya. Langsung bangun seakan-akan tidak pernah sakit. Subhanallah. Ini salah satu kisah dari dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perbedaan antara sihir dan ain. Kalau sihir kan memang dimaksudkan, orang datang ke dukun memaksudkan untuk nyantet orang, itu kan dimaksudkan. Dan sudah pasti orang yang datang ke dukun itu bukan orang yang soleh, pasti orang yang tidak punya harga diri, pasti juga orang yang nggak punya iman, dan juga orang-orang yang tidak punya hati. Namun ain, tidak disangka-sangka. Bahkan dari hewan, nanti akan kita bahas insya Allah. Hewan bisa menyebabkan al-ain. Janjane ain itu apa sih dasarnya, definisinya? Nah, sini dijelaskan bahwasanya asal kata al-ainu adalah dari kata ana ya'inu ainan. Ini fi'il madinya ana, fi'il mudhari'nya ya'inu, yang artinya memandang, melesatkan racun jiwa melalui pandangan. Maksudnya seperti itu. Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayatu fi Gharibil Hadits jilid 3 halaman 332 menjelaskan, yuqalu asabat fulanun ainun idza nazara ilaihi aduun aw hasudun fa athharat fihi famarida bisababiha. Al-ain maksudnya dikatakan bahwasanya si fulan telah terserang al-ain ketika musuhnya memandangnya atau orang hasud memandangnya, sehingga menimbulkan efek kepada tubuhnya, dan dia dibuat sakit karena pandangan tersebut. Al-Akbari rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya al-ainul lati yusabu bihal insan wa rajulun uyunun syadidul ain. Al-ain ini adalah sesuatu yang menimpa kepada manusia. Banyak orang-orang tertimpa al-ain ini sendiri. Dan pelakunya rajulun uyunun syadidul ain, orang yang mempunyai tatapan tajam dan juga kuat. Maksudnya apa ini? Berarti yang suka melotot-melotot? Tidak juga. Tapi yang mempunyai ghirah, keinginan yang kuat, rasa iri yang kadang kuat, dan kalau kagum-kagum itu kadang apa istilahnya? Berlebihan. Terlalu berlebihan ketika kagum terhadap sesuatu. Oke, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah Ibnul Arabi menjelaskan, dan penjelasannya ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 200. Beliau berkata, an yakhluqallahu fil ma'yuni inda nadharil ainu ilaihi wa ijabihi ma yasha'u min alamin aw halakah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan suatu penyakit dan juga kerusakan kepada si ma'yun. Ma'yun itu orang yang dipandang. Ketika orang yang mempunyai pandangan mata jahat ini melihat ke arahnya dan juga merasa kagum kepadanya. Pengertian dari Ibnul Arabi. Yang kedua,
Dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-ain ijabul ain bisai'i thumma tatba'uhu kaifiyatu nafsuhul khabithah. Al-ain itu timbul dari rasa kekaguman dari orang yang memiliki pandangan mata jahat atau pengaruh jiwa yang buruk. Maka ketika dia kagum, kekagumannya itu diikuti oleh tabiat jiwa yang buruk, oleh kedengkian, oleh rasa kekaguman yang berlebihan yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Sehingga melesatlah panah-panah setan dari mata orang tersebut. Sehingga dampaknya akan merusak kepada apa yang dilihat. Bahkan bahayanya Bapak Ibu sekalian, al-ain ini tidak cuma mengenai manusia saja, bahkan tidak pandang bulu. Kalau pengaruhnya sangat kuat, rumah itu bisa roboh. Dan ini diceritakan oleh Syekh Abdullah As-Sadhan dalam kitab beliau Adabul Bala, apa saya lupa itu kitabnya. Adabul Bala, pokoknya dikisahkan oleh Syekh Abdullah Sadhan bahwasanya ketika orang itu semakin kuat ainnya, bangunan ini bisa rubuh. Hanya dipandang dan juga dikerahkan rohnya kepadanya. Gimana itu wallahu a'lam bishawab. Cuma para ulama menjelaskannya semacam ini pengertiannya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, maka dari itu, supaya tidak timbul kekaguman dan juga rasa dengki, hati-hati yang punya sosial media terutama. Kalaupun harus upload foto, enggak apa-apa lah. Tapi mau ya fotonya jangan yang seakan-akan memunculkan kecemburuan sosial, memunculkan keirian atau kekaguman berlebihan dari orang. Biasanya anak kecil, foto anak-anak kecil. Aduh, imut banget ya. Kapan aku punya anak? Ih, lucu banget gemusin. Coba nih anaknya di sini. Oh, pasti bakal dicubit-cubitin. Orang-orang yang semacam ini, walau hanya lewat foto kena itu, bisa mengenai anak yang kita upload fotonya. Sehingga nantinya anak tersebut akan rewel dengan sendirinya. Sering rewel, padahal biasanya anaknya anteng gitu ya. Atau misalnya anak berprestasi di sekolah, terus rapotnya itu foto selfie dikit gimana ya eksis tuh, ganteng dikit cekrek, ganteng monyet cekrek, upload ntar diupload semuanya lewat rapotnya yang bagus-bagus diupload, baru kue aduh kayak anakku jeblok kayak gini, coba anakku seperti anak dia, kena itu anak yang tadinya berprestasi jeblok prestasinya, yang tadinya semangat sekolah nggak semangat sekolahnya. Dulu saya pernah ngalami waktu kelas 3 SD Bapak Ibu sekalian. Ya lumayan lah, dulu ranking terus gitu ya, ngaji ya. Habis itu kok dengan tiba-tiba yang saya rasakan waktu itu kelas 3 tuh tahun 2000-an kalau nggak salah. Yang saya rasain itu setiap waktu duha pengennya nangis, pengen pulang, nggak betah sekolah. Bener-bener nggak betah, pengennya pulang, pokoknya orang belum sekolah, nggak mau sekolah, nggak mau belajar hingga catur wulan kedua. Dulu kan pakai catur wulan ya, kalau sekarang kan pakai semester ya. Dulu catur wulan semester catur wulan ke berapa gitu, nilai saya jeblok, ambruk, sejeblok-jebloknya saya kelas 4. males depol. Dulu ada guru al-irsyad namanya Ustadz Isra, nggak tahu sekarang beliau, semoga masih sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Dulu bahasa Arab yang tadinya saya sangat hobi dan sangat menyukainya jadi benci. Ini berlanjut sampai kelas 4 catur bulan keberapa lah, pokoknya di akhir-akhir saya sembuh, alhamdulillah. Berlanjut hawanya itu jadi takut di mana-mana. Hawanya malas buat sekolah, malas buat belajar, pengennya nonton kartun terus. Hanya pengen nangis, kalau di sekolah pengen balik terus, keingetannya rumah terus. Ini salah satu pengaruh dari al-ain. Karena bukan lagi mau pamer, dulu sih banyak yang muji. Yang semacam itu. Hati-hati makanya, jangan sembarangan muji. Kalaupun harus muji, jangan aduh pinter banget ya nak gitu.
Oh seneng ya orang tuanya punya anak kayak begini. Aduh kamu imutnya, wah kamu udah cakep, pinter lagi, ranking terus. Kena anak yang di puji kita seperti ini. Kasihan. Apa kita menghendaki rusaknya anak yang pinter tersebut? Enggak kan? Enggak. Jadi kalau harus memuji, gimana sunnahnya? Ada yang tahu? Ucapkan Masya Allah pinternya nak, Masya Allah, apa misalnya, cakepnya, imutnya, dan sebagainya. Atau misal kalau anak itu habis dapat prestasi, misal medali emas taekwondo, Barakallahu fiik, aku semoga Allah berkahi. Anggar angel pakai bahasa Arab ya. Barakallahu, ntar aku bolak-balik kan, daripada aku bolak-balik bahasa Indonesia baik. Semoga Allah berkahi anak ini semoga nantinya kedepannya semoga Allah semakin memberkahi, berkahi kesehatannya, memberkahi prestasinya semakin baik lagi. Didoakan, tabrik, meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kagumi. Ini yang harus kita lakukan untuk mencegah agar diri kita tidak menimbulkan ain terhadap orang lain. Karena kita tidak bisa tahu yang namanya pengaruh ain itu tidak disengaja dan tidak dimaksudkan untuk mengainkan orang lain. Sama seperti Amir bin Rabi'ah yang dengan kekagumannya menimbulkan ain terhadap Sahal bin Hunayf. Amir bin Rabi'ah dua-duanya ini adalah ahli Badar, sahabat yang utama di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin beliau ini menghendakkan mencelakakan sahabatnya sendiri, saudaranya sendiri. Itu saking kagumnya, ya, yang namanya manusia tetap manusia. Mungkin waktu itu lalai gitu atau belum tahu tentang ilmu ini. Makanya Rasulullah SAW juga habis itu memperingatkan. Makanya dengan ketidaksengajaan tersebut Sahal bin Hunayf bisa celaka. Itu sahabat loh. Ya. Kalau bisa dibilang aulia ya aulia, wali ya wali, memang sahabat loh. Apalagi kita anggar muji-muji kayak gitu bisa kena anak, bisa kena. Jangankan anak, HP. Pernah ada nggak di sini? Misal baru beli HP baru, mobil baru, tiba-tiba ngadat tanpa sebab yang jelas. HP tiba-tiba rusak tanpa sebab, nggak bisa dinyalain, blast, padahal baru, dicek juga masih benar. Karena banyak yang kagum, nggak bisa dinyalain. Pernah ada yang kayak gitu? Pernah? Ada yang pernah? Saya pernah. Dulu waktu sebelum berangkat ke Mesir tahun 2012, kan saya butuh komunikasi itu di sana. Jadi dulu beli bebek, samanya dulu BBM lah gitu kan. Habis itu ya banyak yang gimana gitu ya. Habis itu blast nggak bisa dinyalain. Baru uang dicek juga tadinya normal-normal aja, nggak kena air, nggak kena apa. Mati blast nggak bisa dinyalakan. Ya banyak sebenarnya di sekitar kita, cuma mungkin kita nggak paham kalau itu sebenarnya al-ain. Iya. Bisa HP diruqyah? Bisa. Ntar HP-nya gimana? Oh ntar jempalitan, HP-nya muntah-muntah. Ya enggak gitu lah. Yang kita ruqyah untuk menghindarkan atau menghilangkan pengaruh ain tersebut. Karena ain ini hakikatnya pengaruh jiwa yang buruk, pengaruh roh yang buruk. Kepriwe sih jane pengaruh roh? Masa roh bisa memberikan dampak yang begitu besarnya pada badan sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah ini dibahas juga oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya beliau berkata wala raibab anna Allah subhanahu khalaqa fil ajsami wal arwahi quwan wa taba'i'a mukhtalifatan. Bahwasanya bukan suatu keraguan lagi, Allah subhanahu wa ta'ala itu memang benar-benar menciptakan kekuatan dan juga tabiat-tabiat yang beragam macamnya pada tubuh dan juga roh manusia. Wa ja'ala fi katsirin minha khawasan wa kaifiyatin mu'aththirah. Yang banyak diantaranya dijadikan memiliki kekhususan-kekhususan tertentu dan seluk-beluk pengaruhnya.
Wala yumkinu li'aqilin inkaru ta'thiril arwah fil ajsam, dan tidak mungkin orang yang berakal itu mengingkari ya dampak yang ditimbulkan oleh ruh terhadap badan manusia. Fa innahu amrun musyahidun mahsus, karena itu adalah sesuatu yang empirik. Wa anta taral wajha kaifa yahmarru humratan shadidatan idza nazara ilaihi man yahtasimuhu wa yastahyi minhu. Sebagaimana kita melihat bagaimana wajah itu bisa merah padam ketika dilihat oleh orang yang disegani, ketika dilihat orang-orang yang kita malu kepadanya. Pernah puber kan Bapak Ibu? Pernah ABG kan? Pastilah, masa dilahirkan langsung tua, kasihan amat. Pernah naksir sama cowok sama cewek? Zaman-zaman sekolah. Mas, pernah Mas? Apalagi naksir ki ya? Ben didongakna. Pernah ya? Ini kita ambil contoh. Mudah kok contohnya. Analoginya mudah saja. Gimana rasanya ketika kita ditatap oleh orang yang kita sukai dulu? Bukan ditatap gini ya. Sekilas aja deh, nggak usah ditatap yang kayak gini. Tek, dilihatin. Atau sambil senyum. Wah. Apa yang dirasain? Hah? Salah tingkah, kebelet pipis, aduh, saking groginya. Apalagi? Banyak keringat keluar ya. Jantung deg-degan, wajah memerah, senyum-senyum sendiri kayak orang begitu ya. Atau apa lagi? Terus ibu malu, mesem-mesem dawet sambil nunduk-nunduk. Itulah. Padahal cuma ditatap, cuma dipandang tok. Nyapa juga enggak, nyentuh juga enggak, tiba-tiba dia salting sendiri ke paduk. Misalnya gitu kan. Itu pengaruh, bukan ain. Ini apa istilahnya, analogi aja antara hubungan roh dia ketika melihat yang menimbulkan efek kepada orang yang suka kepadanya. Dia enggak memaksudkan untuk mencelakai, tapi ketika dipandang, biasanya kan ada tuh di film-film ya. Kalau melihat saking senengnya sampai nabrak tiang, jeder atau itu seperti menghilangkan akal. Analogi sederhananya, mungkin saya nggak ambil dari sini ya, dari penjelasan Ibnu Qayyim. Pernah lihat orang nguap? Nular enggak? Kenapa bisa demikian? Apa itukah penyakit yang sangat menular? Enggak lah. Emangnya HIV AIDS bukan? Menguap bukan penyakit yang menular, tapi kenapa ketika ada orang satu nguap kabeh biasanya? Banyak. Ada yang mau kasih contoh? Siapa yang sering nguap sini? Nanti kita benar-benar pasti banyak yang ke bawah. Ini sebenarnya contoh sederhana ya dari pengaruh ain, pengaruh jiwa, pengaruh roh terhadap jiwa, terhadap tubuh dan juga psikis seseorang, orang lain. Ini yang sesama manusia. Bahkan ada di sini dikisahkan orang yang hanya mendengar saja, mendengar sapi perahan. Itu kan ketika diperah itu kan kedengaran susunya, dia mendengar. Kemudian terkagum-kagum terhadap suara perahan tersebut, suara perahan susu sapi itu. Kemudian dia berkata sama si pemilik sapinya, ayatuhunna hadhihi. Ini jenis sapi apa ini? Kok apa jenengannya? Perahannya banter teman gitu kan ya. Qalu al-fulaniyah li baqaratin ukhra yuruna anha. Oh, ini jenis tertentu. Fulaniyah itu istilahnya apa? Ini jenis tertentu gitu loh. Ini jenis ini gitu. Tapi orang yang punya sapi menyembunyikan jenis yang lain. Karena kan dia punya sapi beberapa gitu ya. Yang diperah, dua-duanya diperah nih. Satu jenis ini dia beritahukan, yang lainnya dan diberitahukan, takut timbul pengaruh ain. Sedangkan orang yang melihat ini terkenal di desanya, dia itu bisa menimbulkan ain. Fahalakata jami'an al-maghribiha wal maghri anha. Kemudian dua-duanya sapi ini mati keduanya. Baik jenis yang disebutkan tadi
maupun jenis yang disembunyikan tidak disebutkan, mati dua-duanya. Inilah pengaruh ain, itu tidak selamanya oleh pandangan mata saja. Kenapa kok dinisbatkan atau disandarkan pengaruh ini kepada mata, al-ain? Di sini dijelaskan. Waqad syahada an-nasu man yasqamu bil ain wa tad'ufu quwwah. Orang-orang pun telah menyaksikan bahwasanya ada orang yang sakit itu karena pandangan mata, dipandang terus sakit. Misalnya apa? Pandang sama musuhnya gitu ya. Terus dia nervous, kemudian dia kepikiran, jatuh sakit karena imunitas tubuhnya berkurang. Pernah ada kayak gitu? Ada lah, Dan. Bukan Dan, memang banyak kan. Watat ufuqwa, grogi, demam panggung. Pernah lihat orang demam panggung? Ketika dilihatin sama orang yang dia suka misalnya, wah deg-degan. Kemudian kekuatannya menurun, grogi sih, jadi gemeteran, kekuatannya menurun. Inilah manusia sudah menyaksikan kebenaran pandangan yang bisa melemahkan kekuatan tubuh dan juga membuat orang itu sakit. Wa hadza kulluhu biwasitati ta'thiril arwah, dan ini semuanya terjadi oleh perantara ruh manusia. Walisiddati irtibatiha bil aini yunsabul fi'lu ilaiha. Ya, karena hubungannya yang sangat erat kepada mata untuk menyifati sesuatu, maka pengaruh ini disandarkan kepada al-ain itu sendiri, yang artinya adalah mata. Walaysat hiya fa'ilah. Bahkan mata itu bukanlah pelaku utama dalam hal ini. Wa innamat ta'thiru lirruh. Namun sungguhnya ini hanya pengaruh ruh terhadap badan melalui mata. Namun terkadang yang namanya pengaruh ain ini bisa ta'thirnya ini, pengaruhnya kadang cuma dengan mendengar saja, bi ghairi ittisal, tanpa adanya hubungan langsung, kontak fisik secara langsung dengan menyentuh, menatap secara langsung. Di sini misal pertemuan, kadang dari jauh, bi ghairi muqabalah, tanpa adanya hadap-hadapan semacam ini. Ya. Wa inna ma yakunu ta'thir bi tawajjuhir ruh, dengan mengarahkan ruh, atau dengan bisa dibantu dengan jampi-jampi, dengan doa, dengan ta'awudz dan lain sebagainya, yang itu mampu melesatkan pengaruh ainnya terhadap orang lain supaya lebih keras dampaknya. Kemudian pengaruh ain ini juga bisa timbul dari hewan. Ya, selain manusia, hewan juga bisa menimbulkan pengaruh ain. Dalam hal ini Ibnu Manzur rahimahullah berkata dalam Al-Lisan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, al-kilabu minal jinni. Anjing itu salah satu jenis dari jin, bangsa jin. Ini kemarin sudah pernah kita bahas ya, tentang anjing, salah satu jenis-jenis dari jin. Ada yang masih ingat? Ada yang tidak tahu atau tidak hadir? Ya, nanti kapan-kapan lihat di YouTube. Maksudnya anjing salah satu dari jin. Fa in ghasyatkum 'inda ta'amikum fa alqaw lahunna fa inna lahunna anfusan ay a'yunan. Apabila mereka mendatangimu ketika engkau sedang makan, hendaklah kalian melempar anjing-anjing tersebut, diusir maksudnya. Karena sesungguhnya mereka itu mempunyai pengaruh jiwa dan pengaruh ain tersebut. Maksudnya pengaruh ain itu ya. Wa qad dzakara Syekh Al-Baquri rahimahullahu taala, meninggal tahun 1277. Dikutip dari kitab Qutufun min Adabin Nubuwah halaman 173. Beliau berkata, anna a'yunal hayawanat yansha'u 'anha ad-darar mithlu a'yunil insi wal jin. Sesungguhnya mata-mata hewan, mata-mata binatang itu mampu dengan izin Allah, mampu untuk melejitkan pengaruh ain,
pengaruh keburukan jiwa mereka, mampu untuk menimpakan bahaya dengan izin Allah, sebagaimana mata manusia dan mata jin. Bahaya. Maka para ulama di sini mengatakan bahwasanya mereka itu sangat tidak suka makan di depannya anjing ataupun hewan-hewan yang semisalnya kucing atau apa sih biasanya sih yang yang jelas bukan semut lah ya, ayam dan lain sebagainya. Pokoknya di sini dijelaskan gambaran hewan secara umum, dikhususkan lagi taksisnya adalah anjing dan lain sebagainya. Maka di sini fakanu ya'muruna bi isba'i haula qabla an ya'kulu. Mereka para ulama memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk membuat kenyang hewan-hewan yang ada di sekitar kita sebelum kita makan. Wa kanu yaquluna fil kalbi imma an natrudahu qabla an nakula. Mereka berkata mengenai anjing, mengenai anjing bisa aja harusnya boleh kita mengusirnya sebelum kita makan, atau kita menyibukkan anjing tersebut atau kucing tersebut walaupun hanya dengan tulang, dengan tulang. Biasanya kan ada ya kucing yang nunggu, misalnya kita makan ayam tunggu dilihat. Dan batinnya aduh enak kan ya dari menungsa, yang makan ayam goreng. Jajal yang dari menungsa misalnya. Allah alam gimana, tapi yang jelas itu bisa menimbulkan pengaruh ain hayawanat yang nantinya akan berasar dan berefek kepada tubuh kita dan juga psikis kita, sehingga banyak orang-orang tingkah lakunya kayak hewan. Mungkin orang-orang yang kayak hewan tingkah lakunya itu kalau makan depan hewan atau lupa baca basmalah atau tidak punya perlindungan dan lain sebagainya. Selain pengaruh dari hewan, Bapak Ibu sekalian, yang lebih bahaya lagi adalah ainul jin. Ainul jinni, yang mana ini adalah ain yang ditimbulkan oleh pengaruh jin. Jin iri kepada kita atas apa? Banyak. Bahkan pertama kali nenek moyang kita siapa? Nabi Adam alaihissalam diciptakan iblis gitu ya, yang menjadi dedangkotnya para setan kalangan jin itu sudah mulai dengki. Awal mulanya ketika Nabi Adam itu diciptakan dari seonggok tanah gitu kan ya, sebelum ditiupkan roh, kan iblis sudah meremehkan, makhluk apa nih? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, makhluk apa nih, udah bau dari tanah liat pula. Ini diremehkan pokoknya, sombong ya. Dikelilingi semuanya seluk-beluknya, makanya dia hafal sekali seluk-beluk tubuh manusia. Hafal mana yang bisa dimasuk dan enggak, apalagi dengan sumpahnya itu kan. Lalu kemudian ketika sudah ditiupkan ruh, yang tadinya meremehkan, dia semakin iri. Bentuknya jadi bagus, cakep-cakep. Kayak yang di sini cakep-cakep semua ya. Laki-lakinya, yang cewek saya nggak bisa lihat, nggak usah itu. Seperti itu. Yang akhirnya semakin menambah kedengkiannya iblis kepada Adam. Yang sampai sekarang jin-jin yang zalim, yang muslim dan insya Allah yang di sini hadir ini baik-baik semua. Jin-jin muslim insya Allah hadir. Banyak saya di sini, biasanya di masjid-masjid juga ditempati oleh jin-jin muslim. Jin-jin zalim yang ada di jalanan atau di WC atau dan sebagainya itu sangat iri dan dengki sama yang namanya manusia. Dalam hal apa? Banyak. Salah satunya nih, ketika masuk kamar mandi, aurat kita kan hasanut takwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik apa yang Allah ciptakan ya manusia, paling sempurna, paling cakep bentuknya, itu iri sama kita. Apalagi ketika melihat aurat kita tersingkap, ya sudah, kita punya otot keker misalnya, punya body yang memang bagus, melesatlah ain-ain dari bangsa jin tersebut.
sehingga menimbulkan suf'ah. Nah, ini kemarin yang saya tulis dalam status saya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, jane suf'ah itu apa sih? Ada yang membaca status saya tentang mengobati sepupu saya yang kena ain terus kena benjolan gede. Bukan udun, ya semacam udun sih. Kena benjolan gede dan itu mengeras. Ada yang dengar mungkin, ada yang tahu suf'ah itu apa? Nah, suf'ah ini adalah pergeseran rona wajah, atau bisa dibilang bintik Pak ya, bercak. Para ulama menjelaskan yang namanya suf'ah itu adalah perubahan wajah dari yang normal menjadi kekuning-kuningan, pucat. Bahkan saya ini pernah kemarin aja, baru satu kasus yang lain sampai hijau wajahnya, hijau kayak Piccolo. Nyendal Anda sejauh nggak sehijau itu. Tahu Piccolo? Tahu ya, Dragon Ball maksudnya Goku. Jadi temennya ya. Mau jadi Mas Piccolo. Atau jadi hijau, atau menjadi kemerah-merahan yang disertai warna kehitaman. Kalau nggak ada contohnya sih ya. Nggak ada contohnya. Nah, kalau ada kapan-kapan saya foto, saya kasih tahu yang namanya suf'ah itu seperti apa. Insya Allah bisa diketahui. Nah, jadi ketika itu, nih sedikit cerita nih. Sepupu saya ini memang dia anaknya cerdas. Saya manggilnya sih Mbak Rara karena dia itu kakak sepupu saya. Umur baru 7 tahun tapi sudah menang Pildacil di mana-mana, juara 1 terus. Bahkan ketika lawannya itu anak-anak SMP yang jauh di atas usianya. Karena dia itu berprestasi banget, pastinya banyak orang yang kagum. Nah, kemarin terakhir dia itu ikut lomba di mana ya, di Karangwas tuh, saya lupa namanya. Itu yang dia menjuarai yang lawan-lawannya itu anak-anak SMP semua. Sejak dari situ banyak yang muji, pulang-pulang timbul semacam bisul, tapi bukan bisul lah, bisul bisa sampai segede ini enggak? Bisa enggak? Ada para medis di sini. Gede di sini, sampai dia enggak bisa gerak, sakit. Kayak enggak, lebih kecil dari gondok kok. Enggak terlalu besar. Cuma keras. Sampai makanya itu mau dioperasi sama bude saya. Kasihan ya, ini kenapa-napa enggak gitu. Di sini timbul, kasihan sekali. Sampai di tangannya itu timbul juga bercak semacam itu, seperti yang ada di wajahnya, merah, di pahanya merah kehitam-hitaman banyak. Kenapa ini pengaruh ain bisa sampai masuk ke darah? Inilah bahayanya, karena ain itu ditunggangi sama setan ketika munculnya. Sedangkan setan, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Dan setan ini berjalan-jalan di tubuh manusia melalui apa? Peredaran darah. Dan spesialisasinya setan itu menimbulkan benjolan-benjolan pada tubuh manusia, tumor, kanker, benjolan-benjolan semacam itu. Kalau dalam hadis namanya datul janab. Apa itu datul janab? Pokoknya penyakit benjolan yang ada di perut. Ya. Kalau ini yang ada di luar banyak. Makanya indikasi orang yang kena ain biasanya ada kanker-kanker atau tumor-tumor yang semacam itu. Makanya saya ruqyah, masya Allah pecah nanah keluar semua. Nanah darah. Mungkin kalau sekilas orang lihat kayak orang lagi melototi wudun. Tapi enggak. Emang wudun bisa keras ya? Keras dan juga gede segini. Bisa enggak? Ada yang punya pengalaman mungkin? Kalau menurut saya enggak. Segede-gedenya wudun paling ya jempol kaki ya, enggak sampai gede-gede banget. Itu besar di tubuh anak kecil. Jadi kasihan. Pecah keluar darah semuanya. Ini dengan ruqyah karena kita enggak tahu siapa yang memujinya, mungkin karena saking banyaknya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang kemarin datang ke rumah bersih semua kulitnya, enggak ada bercak-bercak merah lagi. Subhanallah. Ada kisah lain, ini kisah mahasiswi Jogja yang saya dengar dulu
dari statusnya Ustaz Fadlan kalau tidak salah waktu itu, yang mana datang berobat atau menceritakan sharing gitu kepada kita semuanya bahwasanya pernah terkena ain sehingga timbul tumor di payudaranya. Pernah saya ceritain mungkin? Belum ya? Mahasiswi, dia memang terkenal, anaknya ya cantik, salehah, berprestasi, namun berprestasi ya, kemudian sering dipuji-puji orang. Yang paling berlebihan mujinya itu adalah bibinya, tantenya. Dan tantenya ini sangat sayang terhadap keponakannya tersebut. Sangat sayang, sudah menganggap seperti anaknya sendiri. Setiap ketemu dipuji, pokoknya benar-benar disayang lah. Namun kekaguman, pujian yang berlebihan itu juga akan merusak tubuh seseorang. Sehingga ketika tumornya itu tumbuh, dioperasi kok tidak kunjung sembuh, dikasih obat juga tidak sembuh-sembuh, dia jadi teringat dengan sebuah yang namanya al-ain, penyakit yang namanya al-ain itu, al-ain tersebut. Dia ingat-ingat kira-kira siapa ya yang selama ini suka muji-muji. Oh iya, tante. Akhirnya dia datangi tantenya. Saya mohon maaf, pengen izin minta untuk meminta bekas wudhu. Jadi bekas wudhunya ini, dengan bekas wudhunya tante tolong ditampung di sebuah bejana itu kan. Habis itu ketika sudah wudhu ya tantenya karena saking sayangnya disiramin ke bagian yang ada tumornya itu. Subhanallah, disiram keluar nanah banyak sekali, terus hilang tanpa bekas. Habis itu hilang tanpa bekas, nggak ada tumornya sama sekali, sembuh total. Subhanallah. Ini memang semacam ini. Kadang banyak sekali yang ada di sekitar kita, tiba-tiba bayi nangis, jadi gatal-gatal, ya. Jadi lumpuh mendadak, sakit perut mendadak, itu tanpa disadari oleh kita bahwa itu adalah al-ain. Al-ain itu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat ada, nyata adanya di sekitar kita. Ada lagi kisah dari Syekh Abdullah Sadhan dalam kitabnya beliau Kaifatu Ali Jumaridok. Nah, itu ada seorang pemuda di Arab yang mana dia itu ketika walimah memotong daging banyak sekali karena badannya gendut gitu ya. Dia motong daging tapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk dibagi-bagikan ke duyuf, ke tamu. Habis itu temennya usil nih, bercanda. Ini untuk pelajaran bagi kita. Waktu kalkasarati sahur, sambil ketawa. Wah, perutmu ini kayak pemecah batu. Wallah, maksudnya apa ya? Kalkasar itu mungkin saking gedenya gitu ya. Jadi mampu memecahkan batu. Oh, dia juga ketawa, enjoy aja gitu, namanya ledek-ledekan ya, biasa kan, bercanda sama temen. Pulang dari walimah, yang namanya usus itu kayak kepuntir-puntir, benar-benar kepuntir. Sampai dokter itu bingung, dioperasi sampai 3 kali, tetap ada. Nah, ketika ruqyah, dia ingat, apa karena ejekan temanku ya aku jadi kayak gini. Akhirnya minta bekas wudhunya temennya itu, sahabatnya itu, disiramkan, hilang, belas, tidak pernah kambuh lagi penyakitnya itu. Allahu Akbar. Ini salah satu kisah. Yang kedua, kisahnya Bude, teman saya di Kairo. Ini pernah cerita nih teman saya. Dia asal salah satu kota besar di Semarang. Malah disebutin di Jawa Tengah tapi Semarang ya namanya. Gimana sih ini? Semarang gitu ya, di Semarang gitu deh, terlanjur nih. Di Semarang itu datang ke perkumpulan keluarga karena mungkin belum dandan, tidak sempet dandan atau gimana, wajahnya kan kelihatan pucat gitu ya.
diajakin, diledekin tuh, dibecandain sama saudaranya. Mbak Yu, kok wajahnya kayak gitu, kayak orang mati aja gitu kan. Kayak orang mati, ketawa dia, semua ketawa. Besoknya meninggal beneran. Insya Allah. Makanya hati-hati sama ucapan. Hati-hati sama ucapan. Bikin status di Facebook yang galau-galau, tukang galau ini juga hati-hati. Pernah ada orang bikin status pengen mati besok atau bagaimana? Banyak orang yang melihat mati beneran ya. Yang ketabrak truk, pernah lihat? Sebelumnya dia di status bikin status apa gitu ya di Facebook, besoknya ketabrak truk beneran, pecah kepalanya. Itu bisa timbul dari ain, makanya hati-hati. Walaupun perkataan ini juga katanya nisfu doa, setengah dari doa, ya walaupun riwayatnya ini bukan riwayat yang sahih gitu ya. Namun ada riwayat tentang ain yang riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Yang Rasul sudah mewanti-wanti aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan umatku yang mati setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh ain. Hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan bisa menimbulkan pengaruh jiwa terhadap orang lain. Nah, terus tanda-tanda orang terkena ain ini apa? Nah, mungkin harus kita ketahui. Pertama, suka angop. Wah, tergigit. Wah. Suka angop itu. Yang kedua, dia itu jadi malas. Pemalas. Wajahnya menguning. Menguning itu bisa jadi pucat, bisa jadi kayak orang kena penyakit kuning. Sering pusing, sakit kepala tanpa sebab medis. Selera makan hilang. Rutubatu yadayhi wa rijlaihi. Tangan dan kakinya sering basah. Sering basah. Bukan karena penyakit ya, penyakit apa tuh yang paru-paru basah atau jantung, nah, itu kan bikin basah. Bukan karena itu, jadi basah tiba-tiba itu. Ma'atan milih fiha, dengan disertai kesemutan. Sering dingin di ujung-ujung kaki dan tangan. Sering ngerasa dingin. Wa khaufun ghairu tabi'iyyin wa ghadabu infi'al syadidan. Rasa takutnya ini berlebihan. Udah di luar nalar lah takutnya. Dikit-dikit takut, sana takut kayak mau mati ini sebagainya gitu ya. Takut mau belajar, takut apa yang dipelajari nggak keluar besok di ujiannya atau sebagainya. Wa ghadab, kemarahannya tidak terkontrol. Misalnya orang kena ain itu marah-marah, semuanya marah-marah, tidak jelas marah-marahnya. Kenapa? Itu pengaruh jiwa yang buruk tadi itu. Tiba-tiba sedih, cemas, gundah tanpa sebab. Alam asfal zuhar wa bainal katifain. Sakit di area punggung bawah dan juga katifan. Ini apa? Buah pundak, bahunya. Di bahu. Rasa nyeri, sakit punggung bawah ataupun di bahunya. Wa araqun bil laili wa qad tujadu hadhihi al alamat. Dan juga suka mengeluarkan keringat di malam hari. Bukan karena panas ya, ini nggak tahu Purwokerto akhirnya ini panas banget kan. Bukan karena itu. Kalau karena itu ya semuanya ini kenain. Bukan karena kepanasan ya. Timbul yang namanya sarton, kanker, tumor, benjolan-benjolan kayak bisul-bisul itu yang tadi saya sampaikan secara tiba-tiba. Diperiksakan dokter, dikasih obat, tidak mempan. Nah,
Ini Bapak Ibu sekalian. Ini sekalian saya sambungin tadi ya. Ini masih kita lanjut nanti. Yang namanya ain itu tidak mengenal expired. Tidak mengenal batas waktu. Kalau sihir kan ada batas waktunya. Sesuai perjanjian, mau berapa tahun nih dicelakai orang. Coba ditarget 2 tahun bangkrut usahanya atau sebulan bangkrut usahanya. Kayak gitu. Semakin cepat, semakin banyak bayaran yang dia keluarkan untuk sihir, untuk penyihirnya. Tapi kalau ain tidak ada expirednya, bisa sampai seterusnya. Makanya bahaya nih, ain lebih bahaya daripada sihir ini. Kemudian anak kecil yang tadinya itu manut jadi bangkel, nyanteng gitu ya, apa sih bahasanya? Jadi nakal, sulit diatur, sulit dikandani. Ya, anak yang kemudian bayi terutama, jadi nggak mau menyusui, nggak mau netek ke ibunya. Ini kisah dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau kutip dalam kitab beliau As-Sarimul Battar fi Tasaddi Saharatil Asrar, bab tentang al-ain. Ada ketika itu beliau menangani bayi yang tidak mau netek ke ibunya karena kena ain juga. Bayi suka nangis, biasanya habis maghrib sampai subuh. Di waktu malam pokoknya ya. Kemudian untuk anak yang berprestasi jadi jeblok, bukan karena memang pengaruh game atau dan sebagainya. Bukan karena itu bukannya. Secara tiba-tiba tidak betah sekolah, tidak mau sekolah, pokoknya nggak ada sebab yang jelas. Lalu timbul juga penyakit pada perut, semacam penyakit lambung, usus yang stagnan, penyakit jantung, sesak nafas. Sesak nafas itu juga bisa timbul dari pengaruh ain. Oke, kita langsung ke prakteknya. Gimana cara membentengi diri dari ain dan juga cara meruqyahnya. Ini kan yang lain ditunggu-tunggu. Iya dong. Ada kresek? Mungkin bisa dibagikan sekarang. Yang di luar kalau bisa masuk silakan masuk. Yang di luar silakan, masih ada tempat-tempat yang renggang.